Halo, perkenalkan nama saya Sasha Safira dari Prodi Gizi FK UMJ angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Dan yang pertama ini ada definisi. Definisi dari budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang berdasarkan identitas organisasi atau suatu perusahaan. Dan ada juga sebagai seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota barunya. Untuk yang kedua ini ada konsep nilai budaya organisasi. Yang pertama itu adalah nilai keyakinan. Nilai keyakinan itu dapat dibilang sebagai keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku seorang anggota dari suatu organisasi. Dan untuk nilai yang kedua itu adalah nilai yang mendukung. Nilai yang mendukung itu dapat dibilang juga sebagai nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi atau suatu perusahaan, seperti contohnya keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Dan untuk yang ketiga ini adalah nilai yang diperankan. Nilai yang diperankan ini dapat dibilang sebagai nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Seperti contohnya, sejauh mana sih nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan ya? Dan untuk yang ketiga ini adalah karakteristik pokok dari budaya organisasi. Yang pertama itu adalah perilaku yang bisa diobservasi. Kedua itu ada norma-norma. Ketiga, nilai-nilai dominan. Keempat, filosofi. Kelima, peraturan. Untuk keenam, iklim organisasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan pengambilan risiko, yang mana mampu mencari peluang, bersikap inovatif, dan berani mengambil risiko. Yang kedua adalah perhatian terhadap detail, di mana tingkat tuntutan terhadap anggota untuk mampu memperlihatkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga adalah orientasi terhadap hasil, berupa tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Yang keempat adalah orientasi terhadap individu, yang mana berupa keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek-efek dan hasil terhadap individu yang ada di dalam organisasi. Yang kelima adalah orientasi terhadap tim, yang mana tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam tim bukan secara perorangan. Yang keenam adalah agresivitas, yaitu tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar bersikap agresif, dapat bersaing, dan tidak bersikap santai. Yang ketujuh adalah stabilitas, untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya, serta penerapan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Selanjutnya adalah fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya dalam organisasi yaitu yang pertama, budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua adalah budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga adalah budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari kepentingan diri individu seseorang. Yang keempat adalah budaya untuk meningkatkan penetapan sosial. Yang kelima adalah budaya berfungsi sebagai mekanisme membuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku pada pegawai. Nama saya Novia Zahratul Hasanah dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara budaya adaptif dan non-adaptif. Budaya adaptif sendiri yaitu budaya yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan di luar organisasi. Sedangkan budaya non-adaptif yaitu budaya yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan di luar organisasi. Perbedaan budaya adaptif dan non-adaptif juga dapat dilihat dari nilai inti dan nilai umum. Jika dilihat dari nilai inti, berdasarkan budaya adaptif yaitu pemimpin peduli dan menghargai proses yang dapat menciptakan perubahan yang bermanfaat. Misalnya, kepemimpinan ke atas dan kepemimpinan ke bawah pada hierarki manajemen. Jika secara budaya non-adaptif, yaitu pemimpin memperdulikan diri mereka sendiri atau kelompok kerja terdekat mereka atau yang berhubungan dengan kelompok kerja tersebut. Proses manajemen yang teratur dan minim resiko jauh lebih penting daripada inisiatif kepemimpinan.
Selanjutnya, jika dilihat dari nilai umum berdasarkan budaya adaptif, yaitu memberikan perhatian yang cermat terhadap semua konstitusi, memprakarsai perubahan bila dibutuhkan untuk melayani kepentingan walaupun resiko yang ditanggung sangat besar. Jika berdasarkan budaya non-adaptif, yaitu cenderung tidak cepat mengubah strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan organisasi. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan faktor penentu budaya organisasi. Ada beberapa faktor penentu budaya organisasi. Pertama, ada pengalaman organisasi merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Yang kedua, pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Yang terakhir, prinsip, norma, dan keyakinan tertentu, nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Verna Putri. Saya dari Prodi S1 Gizi. Saya ingin menjelaskan tentang konsep budaya organisasi. Ini ada 3. Yang pertama ada budaya organisasi menurut Ideational School, yang kedua ada budaya organisasi menurut Adaptional School, dan yang ketiga ada budaya organisasi menurut Realist School. Nah, budaya organisasi menurut Ideational School ini, budaya organisasi harus bisa diterima menjadi pedoman, ketentuan atau referensi bagi semua orang, atau paling tidak sebagian orang yang terlibat dalam sebuah organisasi, sehingga sistem makna ini bisa dijadikan paduan bagi seluruh anggotanya bertindak dan proses mengambil keputusan. Yang kedua ada budaya organisasi menurut Adaptional School. Budaya organisasi ini lebih menekankan pada pentingnya memahami budaya dari aspek perilaku manusia. Dale and Kennedy ini memiliki definisi mengenai budaya organisasi yang diungkapkan secara sederhana, yaitu sebagai sebuah cara kita melakukan sesuatu di lingkungan organisasi tersebut. Yang ketiga ada budaya organisasi menurut Realist School. Yang pertama itu ada asumsi dasar. Edgar Said menegaskan bahwa asumsi dasar yang di-share oleh sekelompok orang budaya yang sesungguhnya menjadi sumber inspirasi, panutan, dan alasan pembenaran untuk berpersepsi, mengemukakan pikiran, dan melakukan tindakan. Yang kedua ada proses pembelajaran. Sebagai sumber inspirasi dan alasan pembenaran, asumsi dasar tidak datang tiba-tiba, melainkan terjadi dalam proses yang sangat panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, yang ketiga ini ada perilaku sehari-hari. Ketika asumsi dasar telah menjadi panduan hidup anggota organisasi sebagai landasan untuk berpikir, bertindak, dan mengumumkan pendapat, secara perlahan anggota organisasi ini sesungguhnya mulai membentuk nilai-nilai baru yang ditunjukkan pada perilaku sehari-harinya. Nah, lanjut ke menciptakan budaya organisasi. Proses dari terbentuknya budaya organisasi biasanya melibatkan 4 langkah. Yang pertama, sang pendiri atau pemimpin mempunyai ide untuk sebuah bentuk organisasi yang baru. Yang kedua, sang pendiri menyampaikan ide-idenya pada beberapa orang kunci dan menciptakan kelompok utama yang memiliki visi yang sama dengan ide-ide yang disampaikan sang pendiri. Yang ketiga, kelompok utama mempengaruhi orang-orang lain di dalam organisasi, sehingga menciptakan sebuah organisasi yang memiliki visi dan ide-ide sang pendiri. 4. Anggota baru yang masuk diajarkan dan dibentuk agar menerima, meyakini, dan menjiwai budaya organisasi yang telah dibentuk. Pemimpin dapat menggunakan banyak teknik untuk menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang kuat, sehat, dan adaptif. Pemimpin mempunyai tanggung jawab besar di dalam menegaskan dan mempertahankan terpenuhinya nilai-nilai etika dan moral dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi yang lemah memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki nilai-nilai atau keyakinan yang jelas. Yang kedua, walaupun memiliki banyak keyakinan tetapi tidak disetujui sebagai sesuatu yang penting. Yang ketiga, bagian-bagian yang berbeda dalam perusahaan memiliki keyakinan yang berbeda pula. Yang keempat,
Tokoh panutan hanya merusak pemahaman tentang budaya yang penting. Yang kelima, acara-acara ritual yang dilakukan tidak terorganisir dengan baik sehingga masing-masing bagian bekerja sendiri-sendiri. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.